kecanggihan teknologi seperti saat ini bisa jadi akan menggantikan peran manusia. Namun, ada satu hal, yaitu bagaimana cara menghadapi banyak orang. Nah, hal inilah yang mungkin tidak akan pernah bisa digantikan oleh mereka. Jadi, pastikan teman-teman asah skill ini dengan cara tombol subscribe dulu. Asah skill berbicara dengan banyak orang dengan 6 cara yang saya bagikan ini. Dan tips yang terakhir, yaitu yang keenam, itu murni dari pengalaman saya. Jadi jangan skip video ini, simak sampai tuntas, dan apabila ada yang perlu ditanyakan atau memberikan saran, bisa di chat di kolom komentar ya. Yang pertama, dengarkan dengan baik. Jangankan kita, pemimpin-pemimpin hebat dunia pun juga memiliki skill ini, yaitu mendengarkan dengan baik, dengan seksama. Ketika mendengarkan, jangan dipotong, apalagi di debat. Dengarkan dengan seksama dahulu, kemudian setelah lawan bicara selesai, baru beri tanggapan. Karena kadang yang dibicarakan oleh orang lain, belum tentu kita pernah mendengarnya. Sebelumnya kita belum pernah tahu tentang informasi tersebut. Meski terkesan sepele ya mendengarkan itu, tapi ini adalah kunci pertama dalam kesuksesan kita dalam berkarir nantinya. Yang kedua, tidak boleh takut bertanya. Jika memang ada yang belum jelas, jangan ragu untuk bertanya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak salah langkah dan mengulangi pekerjaan nantinya. Tanyakan sedetailnya, secara spesifik dan jelas. Karena sebenarnya tidak ada pertanyaan yang bodoh. Hal ini ditujukan agar kita tidak misinformasi dan salah paham. Seperti kita dengan pasangan kita ya. Ada masalah apapun harus kita komunikasikan dengan baik. Keduanya harus saling terbuka. Masalahnya apa? Jelaskan sedetailnya, saling mendengarkan juga. Yang tips pertama tadi ya. Nah, dari situ saling mendengarkan, saling mengungkapkan perasaan dan apa yang dirasakan, yang belum jelas ditanyakan, dijelaskan sejelas-jelasnya, sedetailnya. Yang pasti kedepannya bisa memperbaiki apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh masing-masing. Yang ketiga, bicara dengan secara jelas. Bicara secara jelas dan terstruktur akan membantu lawan bicara kita cepat paham dengan maksud kita. Sama seperti kalau si cowok mau menembak si ceweknya ya, harus secara jelas, terang, jangan banyak kode. Semisalkan dalam pekerjaan, kita sebagai QC ingin sampling suatu produk di proses destilasi. Maka kita menemui operator produksinya, kita jelaskan tujuan kita seperti apa, kita mau apa, kita mau sampling seberapa banyak, di jam keberapa, dan untuk keperluan apa. Jika saat sampling di jam yang kita inginkan itu tidak bisa, maka kita perlu bertanya, itu kenapa? Kira-kira ada masalah apa di bagian proses tersebut? Nah, di situ kita berkomunikasi secara jelas, secara baik dengan si operator produksinya. Nah, kita ada video di sini ya. Kira-kira teman-teman itu cocoknya di bagian mana? Produksi, QC, atau bagian engineering. Kemudian yang keempat, gaya bahasa tubuh yang baik. Dalam hal ini dapat mempengaruhi cara orang memahami kita seperti apa. Misal tersenyum, mengangguk, dan melihat langsung dengan kontak antar mata. Ini membuktikan bahwa kita itu percaya diri dan memberi kesan yang positif. Kemudian yang kelima, terus berlatih. Karena komunikasi itu tidak ada ilmunya di kuliah atau di sekolah, maka hal ini terus kita asah, kita praktekkan dengan banyak orang. Dari sana kita minta feedback dan saran dari mereka. Nah, ini berlanjut ke tips yang keenam dari pengalaman saya sendiri, yaitu merantau dan merendah. Apa maksudnya seperti ini? Yaitu dipaksa untuk ketemu orang-orang yang baru. Nggak harus merantau juga, tapi yang pasti kita harus berinteraksi dengan banyak orang, dengan orang baru, di mana keadaan itu akan membuat kita mau tidak mau harus berinteraksi demi tujuan yang kita inginkan. Nah, pastinya kita akan menghubungi, kita akan berurusan dengan banyak orang. Kita bekerja sama dengan banyak orang. Dari sana kita akan berlatih otomatis secara komunikasi, memahami, mendengarkan, hingga berdiskusi dan berpikir kritis. Sama seperti saat kita bersosial media ya. Banyak sekali yang komen di sebuah status, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, dari situ kita akan tahu siapa saja yang smart, bukan hanya HP-nya saja, tapi dari orangnya juga. Ada yang smart HP dan smart orangnya, ada yang smart HP-nya saja. Mengerti ya maksud saya gimana? Kemampuan komunikasi ini sangat penting ya dimanapun.
apapun pekerjaannya, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kita harus tahu apa maksud dari atasan, apa maksud dan tujuan yang diinginkan dari sebuah perusahaan, dari semua divisi, bagian, semua pekerja di sana. Jika dari komunikasi saja kita sudah nggak bisa, kita sering miskomunikasi, misinformasi, nggak bisa mencerna apa yang diinginkan semua pihak, ya pastinya kacau juga yang akan kita lakukan. Fatalnya, apa yang kita kerjakan ya nggak ada apa-apanya. Percuma, seperti itu. Oke, semoga video ini membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.